berjalan dengan baik. Kiranya juga pertunjukan maupun drama ini menjadi motivasi bagi teman-teman pelambang belajar BIPA supaya tetap semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan bahasanya. Akhirnya kami serahkan semuanya dalam tangan ya Tuhan, yang oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Didin untuk doanya. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya kepada Ibu R. Avita Nur Prima Astuti PhD. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang terhormat Bapak Rektor, dan kami hormati Ibu Wakil Rektor 1 dan para pengajar BIPA serta para student staff dan juga para penonton yang ada di sini, hadir di sini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menyaksikan drama BIPA KBBB pada tahun ini. Karena drama BIPA ini sebenarnya adalah acara rutin, yaitu bentuk dari ujian tengah semester para mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Nah, BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ada Tommy di sini, tahun lalu Tommy juga berpentas ya, Tommy. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman yang akan pentas pada saat ini. Ada 15 pemain ya, Pak Rektor. Itu dari 10 negara. Ada yang dari Timor Leste, kemudian dari Afrika itu ada dari Sierra Leone, dari Rwanda, Malawi, Kenya, kemudian dari Kamboja, kemudian dari Pakistan, Bangladesh, lalu dari Papua Nugini juga ada, dan terakhir dari jauh sekali Amerika Serikat. Jadi nanti kita akan banyak sekali tepuk-tangan untuk dan terima kasih banyak. Drama BIPA ini tidak akan terselenggara tanpa 10 pengajar kita, pengajar BIPA, kemudian SS sejumlah 8. Jadi masih lebih banyak pemainnya, ada 15 ya. Semoga semuanya bisa menikmati acara ini, terutama ini tentang cerita berjudul Roro Taro yang aslinya sebenarnya Joko Taro. Tapi nanti secara kondisi bisa dilihat kenapa berubah ya. Kami ingin seperti parodi, tapi juga kami ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jadi selamat menikmati, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Vita untuk sambutan hangatnya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta kepada Bapak Dr. Gregorius Sri Nur Hartanto SH LLM. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bahagia dan berkah. Puji syukur patut kita tentang kehadiran Tuhan. Hari ini saya melihat kepala Pak Dubin, Pak Dubin. Kepalanya pakai baju yang itu. Biasanya beliau ini sangat santai sekali dalam berkarya. Tapi hari ini begitu rapi, luar biasa. Yang kami hormati Bu Rektor Bu Bella Kristus rekan-rekan pengajar BIPA dan seluruh staf yang ada di Universitas Dubin dan para penonton yang berbahagia. Mana suaranya? Kita hari ini akan menyaksikan pentas drama Roro Taro yang biasanya memang di tanah Jawa itu dikenal dengan nama Joko Taro. Joko itu laki-laki, Roro itu perempuan. Makanya saya juga bertanya-tanya, anaknya mau kemana yang cerita ya, karena penasaran juga. Nah, tentu ini ide yang sangat kreatif, ya, sangat bagus, terutama dalam rangka
semakin banyak diketahui oleh rekan-rekan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Vita, datang dari berbagai negara, termasuk di Afrika, ya. Dan konon hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa di Afrika sudah terjalin lama, ya. Terutama kerajaan Majapahit itu di Madagaskar dan di Afrika bagian timur, sisa-sisanya masih ditemukan. Artinya dari dulu sebenarnya sudah terjadi interaksi yang luar biasa. Demikian juga dengan negara-negara di Asia pada umumnya, ya, kerajaan Majapahit dan Sriwijaya juga sudah berinteraksi dengan bangsa di sana. Bahkan dulu di Palembang, konon ada sekolah calon pemuka Buddha itu kan, yang ada di sepanjang sungai dan situsnya sudah ditemukan, artinya itu menunjukkan kebesaran Indonesia. Bahkan kalau kita pergi ke Kalasan, ya, Candi Kalasan itu adalah tempat berdoanya, Candi Sambisari itu adalah seminaris, tempat belajar. Jadi luar biasa. Dan hari ini KPUB akan mengangkat legenda, ya, Joko Tarub yang diubah menjadi Roh Tarub. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat bagus bagi kita semua. Progresian untuk kita, progresian untuk rekan-rekan BIPA, ya, yang begitu antusias mempersiapkan diri, ya. Dan inilah baru salah satu budaya Indonesia, ya, yang tentunya masih banyak yang bisa dipelajari dari Indonesia, apalagi dari Yogyakarta yang dikenal sebagai kota. Selamat menyaksikan, selamat menikmati, ya, dan kita ambil hikmah di balik ini semua. Meskipun saya dari Baris Satu nanti tidak bisa penuh, ya, menungguin karena kami harus memimpin rapat universitas, ya, yang sudah terjadwal juga. Mohon maaf dulu, tapi wajah-wajah ceria ini pasti nanti akan gembira melihat penampilan para pemain kita. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Rektor untuk sambutan hangatnya. Baik, Ibu Vita tadi sudah nge-spill sedikit, Pak Rektor juga tadi sudah meng-acknowledge kalau Joko Tarub diubah menjadi Roro Tarub. Pasti semuanya sudah penasaran ya dramanya mau dibungkus seperti apa nih oleh para pengajar BIPA. Siapa yang penasaran? Oke, semuanya penasaran ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan pementasan drama BIPA Roro Tarub. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis yang bernama Roro Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Kehidupan yang serba sederhana, Roro Tarub dan Mbok Rondo jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Roro Tarub dan Mbok Rondo bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ibu kenapa, Bu? Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya batuk-batuk saja.
apa-apa. Merasa masih kuat. Tidak apa-apa, Bu. Biar aku saja yang mengerjakannya. Tapi menyusun. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Rorotaru dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Mak, mari sudah ambil pesan dan pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Setelah sampai di rumah, Rorotaru langsung menuju dapur guna menyiapkan teh hangat untuk sang ibu. Mbok Rondo yang saat itu sedang duduk istirahat memanggil Rorotaru untuk membicarakan suatu hal. Nak, mari sebentar. Ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk menikahi seorang wanita. Bukan setelah menikah, ibu ingin membiayai cucu sebelum menikah. Tapi, Bu, aku belum ingin menikah, Bu. Tapi, jika ibu tiada nanti, siapa yang akan mengurus? Jangan berpikir seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin tua dan semakin lelah. Ada yang berbeda dari Ibu. Apa ya? Keesokan harinya, Rorotaru mendapati ibunya tengah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Rorotaru di rumah. Oh, tumben. Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu tidak ingin kamu terlalu kelelahan saat itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa bertanya dengan Ya sudah, tidak apa-apa, Bu. Biar aku saja. Ibu istirahat saja di rumah. Mau pergi dulu ya, Bu. hati-hati ya. Setelah berpamitan dengan ibunya, Rorotaru segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tidak menurunkan semangat Rorotaru untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya.
yang sedang terbaring lemah di rumah. Seperti biasa, saat matahari mulai petang, Rorotaru bergegas pulang dengan membawa hasil panennya. Oh, hari sudah semakin sore. Sudah saatnya aku pulang. Aku terlalu lama meninggalkan ibu sendirian di rumah. Saat Rorotaru sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Saat itu, ada juga Roro Tungil yang tengah menangis di samping Mbok Rondo. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Hah? Ada apa ini? Ibu. Ada apa dengan ibu, Bu? Ibu. Ibu kenapa, Bu? Tidak, Bu. Ibu tidak boleh ngomong seperti itu. Ibu tidak boleh meninggalkan orang sendirian di sini, Bu. Ibu. Rorotaru menyesal telah meninggalkan sang ibu yang tengah terbaring lemah sendirian di rumah. Seharusnya dia menjaga ibunya, karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibunya. Setelah kepergian Mbok Rondo, ia terlihat menyendiri dan terlihat selalu mengeluh. Hingga suatu hari, Rorotaru pergi ke hutan untuk meninggalkan beban pikiran dan kesedihannya. Suatu hari, anak bidadari yang bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah dengan pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Wah, pagi ini begitu cerah. Matahari membangku dari mimpi. Dan sekali lagi, rasanya aku ingin jadi tidak pada hidup kembali budaya sampai seperti itu. Iya, Kak. Kita ke sungai. Sudah lama aku rindu mandi di sungai. Sudah setuju juga kalau tidak kaget lagi untuk menunjukkan ini. Kakak, ada kita ke mana pada? Aku ingin mandi di sungai. Sudah lama sekali kami tidak mandi di sana. Iya, ada apa? Harus dari kamu pagi ini. Ayo kita ke mana pada? Aku ingin mandi di sungai. Oh ya, sudah. Kakak akan bicara dengan kakak yang lain dulu ya.
Dengan hati yang senang, Dawang Merah menghampiri Dawang Elang untuk memberitahu kalau mereka akan ke Mayapada. Emang kita mau kemana? Kita akan ke Mayapada, kita akan mandi di sungai. Beneran? Iya benar. Ayo kita buka daun putih. Bidadara-bidadara tersebut segera menemui kakak pertama mereka yang saat itu sedang di kolam kailnya. Kakak, tadi bidadara ingin ke bumi. Mereka ingin mandi di sungai. Ya kak, kita ke bumi karena kami mandi di sungai. Iya Kak, ayo kita segera Kak. Iya, tunggu sebentar. Kakak minta izin dulu sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita pergi hari ini. Iya Kak, ayo kita di sini segera Kak. Sebelum matahari terbenam. Para bidadara akhirnya pergi meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Ayah, ibu, saya dan adik-adik ingin meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka ingin mandi di sungai. Saya kira nak, tapi pada saat terakhir kerenca dan bunyi kalian semua harus segera kembali ke istana. Ya ayah, tapi semua mengerti. Baik ayah, kami semua akan segera kembali ketika trompet kerajaan berkami. Berarti nantilah nak. Baik Bu. Suatu ketika, Roro Taruk sedang diberikan untuk menghilangkan kepenatan sembari berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja, ia mendengar sayup-sayup suara pria yang sedang bercanda.
tepi sungai itu, Roro Taruk menemukan selendang-selendang yang tergeletak dan berserakan di semak-semak. Roro Taruk berpikir bahwa selendang itu adalah milik pria yang sedang mandi di sungai. Roro Taruk mengamati dan mencuri salah satu selendang itu, kemudian menyembunyikannya. Tak lama, trompet kerajaan dari kayangan pun berbunyi. Ayo kita dapat. Para dewan bergegas mengambil selendang masing-masing dan bersiap-siap untuk pulang ke kayangan. Namun, ternyata ada satu dewan yang kebingungan dan tergesa-gesa mencari Jangan hanya itu. Saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil untuk pulang. Tunggu sebentar kan, selendang merahku hilang. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Aku sudah mencoba mencari selendang kakakmu, tapi tak kunjung ditemukan juga. Iya, aku juga sudah coba mencarinya. Apa yang kamu sudah lakukan? Kita tidak bisa terus-terusan ada di Mayapata Barat. Kita harus pulang ke kayangan sekarang juga. Maafkan adik Daun Bulan. Mungkin ini takdir adik untuk tinggal di Mayapata. Tapi enggak, bagaimana dengan aku di sini? Tentu harus segera Daun Bulan. Kira-kira adik sudah belanda gelap dan ini bebankan buat kami semua. Itu benar Daun Bulan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal Daun Bulan. Kakak! Kelima bidadari itu meninggalkan Dewa Wulan sendirian. Sementara itu, Dewa Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Dewa Wulan menangis, Roro Taruk datang menghampiri Dewa Wulan. Mengapa kau menangis? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa pulang ke kayangan tanpa selendang itu. Oh, kehilangan? Jadi, kau adalah seorang bidadara? Tak usah takut begitu. Aku tak akan melupamu bidadara tampan. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Iya, kau bisa tinggal di rumahku untuk selama apapun yang kau mau. Pakailah ini. Terima kasih banyak. Oh, ya, siapa namamu? Aku Daun Bulan. Nama yang bagus. Aku Roro Taruk. Ayo, ikuti aku. Dewa Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Roro Taruk menuju rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Dewa Wulan karena saat ini tidak ada orang selain Roro Taruk yang mau membantunya. Selendangnya telah hilang dan ia ditinggal oleh saudaranya kembali ke kayangan.
pemain. Setelah sampai di kayangan, para bidadari takut untuk menghadap ayah dan ibunya karena mereka tahu bahwa ayah dan ibu mereka akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa sang adik Dawang Wulan. Kenapa kalian cuma berlima? Kemana adik kalian Dawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami, ayah ibu. Adik Dawang Wulan tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangnya hilang. Ya Bu, sehat adik Dawang Wulan. Lihat telah tak kunjung temukan, besokkan kami sudah mencarinya ke mana-mana. Ayah ke Jawa, padahal kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, ayah. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Dawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Apa yang harus kita lakukan untuk Dawang Wulan Pati? Hamba setuju dengan perkataan Datuk Sekatin Raja. Mungkin sudah takdir Dawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Berharaplah semoga hal itu tidak terjadi pada Dawang Wulan. Kenapa kau bilang begitu, Pati? Karena selendang itu menghilang aku. Hilangnya selendang itu adalah tanda bahwa Dawang Wulan harus tinggal di sini. Apakah tak ada cara untuk membawa anakku kembali? Satu-satunya cara membawa Dawang Wulan kembali adalah dengan selendang itu dan memberikannya pada Dawang Wulan. Jadi, anakku tidak bisa kembali, tidak ditemukan? Sayangnya begitu Ratu. Namun saya akan terus memantau. Sayangnya begitu Ratu. Namun saya akan terus memantau keadaan Dawang Wulan. Baiklah, kalau begitu, terus usahakan segala cara agar anakku kembali Pati.
dijalani oleh Dewa Wulan bersama Roro Taro. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antara mereka. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan hubungan mereka. Yang tidak lain adalah Roro Tengil, Laras, dan Aryani. Mereka berencana untuk menghancurkan hubungan Dawa Wulan dan Roro Taro. Aku benci mereka. Ini sama aja dengan kamu. Kenapa? Kenapa kamu membenci pernikahan Amerika? Dawa Wulan terlalu tampan untuk Roro Taro. Dia lebih pantas untukku. Siapa cinta kepada Dawa Wulan? Pantas ya. Aku selalu melihatmu memedangi wajah kamu. Ternyata kau ada hati di apa dia. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa ya? Apa ya? Oh iya, kau harus melakukan mereka. Apa rencanamu? Kamu harus membantu aku untuk mendapatkan Dawa Wulan. Baik, aku akan membantu. Tapi apa imbalannya untukku? Sebagai imbalannya, aku akan memberi bantuan. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, aku akan juga membantu ya. Tapi bagi hubungan jika selama ini kamu menjadi sahabat Roro Taro, Tengil. Aku butuh uang. Jadi aku menawarkan ini semua. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan hubungan Dawa Wulan dan Roro Taro. Mereka berusaha menghasut Roro Taro dan Dawa Wulan. Dalam hati kecilnya, Roro Tengil merasa bersalah. Dia pun terlihat bingung, apakah pilihannya sudah benar atau salah. Roro Taro, apakah kau tidak merasa bahwa Dawa Wulan mencintai seorang wanita selain kau? Tidak mungkin. Dawa Wulan hanya mencintaiku. Memang wanita siapa yang kau maksud itu, Laras? Aduh, Roro Taro, wanita itu adalah aku. Jangan tinggi hati kau, Laras. Dawa Wulan hanya mencintaiku. Roro Taro langsung menuju rumah dan menemui Dawa Wulan yang baru saja pulang dari ladang. Ia ingin meminta keterangan tentang apa yang telah dibicarakan Laras. Dawa Wulan! Ada apa sayang? Apakah kau mencintai seorang wanita lain selainku? Kalian bicara apa sih? Apakah kau mencintaiku? Ingat saya. Aku mencintaimu. Aku telah lama mencintaimu. Sejak awal kita bertemu. Memangnya mengapa perbuatannya seperti itu? Tapi Laras bilang bahwa kau telah mencintainya. Dengar. Aku mau menikah dengan kamu.
sudah cukup lama, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Dawang Asih. Setelah Dawang Asih beranjak dewasa, permasalahan antara Roro Tarub dan Dawang Wulan muncul. Sementara itu, Aryani terus menghasut Roro Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Dawang Wulan. Roro, apakah kamu punya curiga pada suamimu itu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini suamimu Dawang Wulan? Ia selalu melarangmu untuk tidak masuk ke dapur yang ia gunakan untuk menanam nasi. Iya, itu memang benar. Tapi apa masalahnya? Apakah kamu punya curiga? Kenapa gelas minummu masih utuh? Seolah-olah tidak pernah digunakan. Pada saat Roro Tarub pulang ke rumah, ia melihat suaminya sedang memasak nasi. Suamiku, aku pulang. Saya sudah pulang. Iya, ada apa memang yang panas? Saya mau minta Meminta tolong untuk apa? saya sedang masak nasi. Tolong jagakan api ini dan aku karena aku akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan karena lampu paut kita sudah habis. Baiklah, Tapi ingat, jangan kau membuka tutupan kukusan ini. tenang saja, Kang. Adik tidak akan memperlukan janji Kang. Ingatkan janji ini. Aku pergi dulu. Setelah Dawang Wulan pergi, Roro Tarub ingat dengan perkataan Aryani. Karena dipenuhi dengan rasa penasaran, Roro Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Aku penasaran. Menurut kalian aku harus
buka ini atau tidak? Buka atau tidak? Ternyata selama ini aku Daun-Wulan hanya memasangkan setangkai padi. Pantas saja selama ini padi di rumah masih banyak. Daun-Wulan tiba-tiba datang dari sungai setelah selesai menangkap ikan. Sedang apakah kau sayang? Adek tidak sedang apa-apa. Adek harus pergi ke sungai. Ada banyak cucian yang harus dicuci. Setelah Roro pergi, Daun-Wulan pun membuka isi bungkusannya. Pada saat itu juga, Daun-Wulan curiga kepada Roro Taro karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Taulah ia bahwa istrinya telah membuka bungkusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Daun-Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti pria pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Daun-Wulan menemukan selendang bidadaranya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya Daun-Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Ternyata selama ini Roro Taro yang menyembunyikan selendangku. Untung isi lumbung mulai berkurang, aku dapat menemukan kembali selendangku. Ini sudah menjadi kehendak yang di atas. Setelah Daun-Wulan mengetahui bahwa selendangnya diculik oleh Roro Taro, Daun-Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Roro Taro serta anaknya. Roro Taro, teganya engkau. Ternyata selama ini engkau mencurikan selendangku. Maafkan aku akan Daun-Wulan. Aku mengaku salah. Nah, kau telah salah. Tinggal di bumi tanpa aku. Aku tidak mau lagi hidup di bumi ini. Tapi Akang, bagaimana dengan anak kita? Urus saja dengan baik. Tapi Akang, aku tidak sanggup menjaga dia seorang diri. Aku percaya kamu bisa menjaga anak kita. Bapak, jangan tinggalkan kami, Pak. Asli, jangan engkau bersedih. Masih ada ibu kamu di sini. Tapi Pak, aku ingin Papa bisa main di sini. Apa aku tega meninggalkan anak kita? Tetapi rumah Bapak bukan di sini. Tapi dia ada di kayangan. Dengan penuh rasa keterpaksaan, Roro Taro dan Dawang Asih mengikhlaskan Daun-Wulan untuk kembali ke kayangan. Mereka bahkan mengantarkan kepergian Daun-Wulan. Bapak! Bapak tidak akan pergi jauh dari kalian. Bapak akan terus menghibur kalian dari kayangan. Papa, Iya anakku. apakah Papa akan kembali lagi? Bapak tidak yakin akan hal itu anakku. Kenapa Papa? Karena rumah Bapak bukan di sini. Apakah Akang akan kembali lagi ke kayangan? Iya sayang. Bagaimana kalau aku bertemu Akang? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan. Maka aku akan menghibur kalian dari atas sana. Daun-Wulan pun kembali ke kayangan, meninggalkan Roro Taro dan anaknya. Sejak saat itu, Roro Taro dan anaknya selalu menatap bulan di malam hari untuk mengenang Daun-Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada
Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pementasan drama Bima Roro Tarum. Oke, hadirin yang berbahagia, drama Bima ini tidak akan terlaksana tanpa pemeran-pemerannya tentunya juga luar biasa. Maka mari kita sambut para pemeran dari drama Bima Roro Tarum ini. Kita sambut dari Bima KMB, Soterayin dari Kamboja sebagai Roro Tengil, Amira Hasanasin dari Malawi sebagai Dawang Sari, Yaya So dari Sierra Leone sebagai Dawang Kucai. Oke, Tarek Aziz dari Bangladesh sebagai Dawang Merah, Tawa Hamzat dari Pakistan sebagai Dawang Putih, Jian Renirwa dari Rwanda sebagai Dawang Daun. Selanjutnya kita panggilkan dari Bima Tias, Sanca Maria Titi dari Timor Leste sebagai Mbak Rondo, Epifania dari Timor Leste sebagai Lara, Sildonia dari Timor Leste sebagai Aryani, Wandi P dari Papua Nugini sebagai Dawang Asih, Crosby Wapunoi dari Papua Nugini sebagai Raja Adisaka, Tigil dari Papua Nugini sebagai Ratu Dewi Saka, Teresa dari Kenya sebagai Fatih Hadiningrat. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita panggil dua main karakter kita pada sore hari ini. Hermini Girdo dan Costa Tilman dari Timor Leste sebagai Dawang Wulan. Dan kita sambut pemeran kita Roro Tarum, Lady Dorothy Abila Ina dari Amerika Serikat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi para pemain ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita juga sambut bagi para guru pengajar yang terlibat untuk mempersiapkan drama luar biasa ini. Mereka yang melatih, merancang cerita, dan juga mempersiapkan drama epik ini. Kita beri tepuk tangan bagi Ibu Ajeng sebagai pengurus backup, Ibu Titin sebagai wardrobe dan pengurus makeup, Ibu Woro sebagai pengurus wardrobe, Ibu Tia sebagai pengurus wardrobe, Mbak Nirin sebagai narator dan pengurus makeup, Mas Kelvin sebagai stage manager, Mbak Diani sebagai music director, Mbak Eka sebagai acara. Oh, oke. Pak Didin sebagai penulis naskah. Dan last but not least, kita panggil Pak Felix sebagai sutradara. Baik, sebelum kita tutup acara, kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Paling meriah bagi drama kita pada sore hari ini. Baik, ada satu kejutan lagi yang akan dipersembahkan dari para pengajar dan para penampil. Saya mengajak Bapak Ibu hadirin untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bergoyang bersama dengan lagu tradisional Jompo Pamire. Ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sama-sama bergoyang.
Yang di depan boleh agak nunduk atau turun dulu. Boleh? Atau gini aja, yang putri-putri berdiri, yang cowok depan, yang putri berdiri, yang putri berdiri, putri, the girls stand, boys, squat, bawah, ya, good, yes, betul. Tangan geser ke kiri lagi, stop, ya. Ini geser kanan. Oke, tangan. Oke. Oke, 3, 2, 1. Sekali 3, 2, 1. Senyumnya mana? Senyum, oke. Sekali 3, 2, 1. Sekarang tunjuk drama Bima ke belakang. Oke. Raja, tunjuk raja. Oke, 1, 2. Makasih Bella. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Pak Guru pada siang hari ini. Baik teman-teman tampil sabar memberi hormat sebagai bentuk apresiasi terhadap para hadirin. Oke. Fotonya sudah ya, mungkin bisa Oke, 3, 2, 1, and silakan. Wah, sungguh drama yang luar biasa ya Bapak Ibu. Siapa tadi yang kaget lihat banyak scene yang mengejutkan ya Bapak Ibu ya? Yang mandi lah, yang gimana gitu ya Bapak Ibu ya? Semangat itu yang baik. Sebelum kita, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, saya ada sedikit hadiah nih dari spesial dari KBBB. Bagi 5 peserta beruntung yang berhasil menjawab akan membawa pulang juga hadiah dari KBBB. Oke. Kita mau ngetes nih, apakah benar-benar menonton dengan serius atau tidak gitu ya. Baik. ganti mic. Oke, saya di sini aja ya Bapak Ibu ya, izin sekali. Begini, oke. Siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan saya langsung saja maju ke depan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan gampang sekali, pertanyaan nomor 1. Apa judul drama BIPA tadi? Maju. Langsung maju aja. Yang tahu maju. Yang tahu. Oke, sudah 1 orang, silakan. Kita ada di ujung aja ya. Oke. Speak English? Oke. Indonesia bisa? Oke, bahasa Indonesia saja ya. Oke, jawaban dari apa judul drama BIPA tadi? Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Oke, kami undang kepada Ibu kita untuk memberikan hadiah kepada pemenang kita sore ini. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Saya Septina dari Filipina. Oh, dari Filipina. Teman-teman itu berarti ya? Oh, ladies glad. Oke. Jauh-jauh menyeberang lautan ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat. Baik, untuk pertanyaan kedua. Siapa nama dari suaminya Rara Taruk? Suaminya. Ayo, maju. Ayo. Tepuk tangan. Oke.
Jangan pulang. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, bisa berikan hadiahnya. Ke tengah, bisa ke tengah Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk pertanyaan ketiga, masih banyak Bapak Ibu ya. Oke, tadi ada bidadara ya Bapak Ibu, betul ya. Nah, bidadara ini berasal dari maju, maju dulu, ya, maju dulu ya. Ayo, siapa yang maju dulu? Kita tungguin. Maju. Oke. Perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari mana? Nama saya Grace. Saya berasal dari Papua New Guinea. Halo Grace. Oke, jawabannya tempat tinggal bidadara disebut Kayangan. betul. Karena kayang sama agak beda jauh gitu. Oke, selamat. Oke, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk Grace teman-teman. Oke, pertanyaan keempat nih. Siapa nama anak dari Dawang dan Roro Taro? Oke, ayo. Tadi yang main bola salah ya tadi ya. Yo. Aku kasih clue deh, depannya Dawang juga. Dawang siapa gitu? Ya. Maju. Oke, ada kakaknya. Silakan. Oke, perkenalkan namanya siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Rima Salim dari Sumatera. Oh, dari Banten. Oke. Siapa nama anak dari Dawang dan Roro Taro? Dawasi, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita yang di teman. Oke, silakan foto di tengah. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Siapa yang berhasil menjawab, berhasil membawa door prize terakhir dari kita? Apa yang membuat Dawang Wulan tidak bisa kembali ke Kayangan? Ayo maju. Tenang, gak apa-apa. Gimana juga? Oke, masih malu-malu sekali ya kan? Oke. Perkenalan dulu, nama siapa dan dari mana? Christian from Yogyakarta. Iya. Christian dari Yogyakarta. Oke. Baik, jawabannya apa? Karena seleranya diambil oleh Rokan dan disebutkan dalam dokumen tadi. Wow, detail sekali ya Bapak Ibu. Betul. Oke, terima kasih untuk Christian Bapak Ibu. Baik, silakan untuk berfoto. Oke. Benar-benar memperhatikan detail yang terjadi di drama ya Bapak Ibu. Dia tadi menjawab sampai disembunyikan di mana gitu dia tahu ini ya. Congrats Christian, terima kasih. Nanti dikoyokin aja ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih banyak Vita. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Maka tadi di awal kita diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Baik, izinkan saya memimpin dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu selama pementasan drama BIPA kami tadi. Semoga apa yang sudah kami hasilkan ini, para penonton yang sudah menonton, Engkau berkati selalu dalam lindungan kasih-Mu. Ya Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkatilah juga aktivitas kami, agar semuanya dapat seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, doa perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, sebelum kita
kita meninggalkan tempat ini Bapak Ibu, kami mengundang kembali para peserta untuk kita dokumentasi bersama dengan Ibu Vita dan juga para tamu undangan yang terhormat. Baik, kepada peserta bisa kembali ke panggung. Kami undang Ibu Vita untuk ke depan. Dan semua para pengajar BIPA kami juga mengundang Ibu Rini dan Mbak Yasinta untuk kita bisa maju ke depan untuk dokumentasi bersama. Panitia lebih di depan lagi kali ya, Jawa kami lebih di depan gini bisa nggak? Panitianya, SSS Student Staff maksudnya, di depan aja. Student Staff maksudnya. Kelihatan kok, masih kelihatan. Geser ke, semuanya geser ke kanan sedikit. Oke, sudah. Oke. Semuanya senyum, 3, 2, 1. Oke, Kak Afdal, kalau belum Atma Jaya, lihat tangannya Bapak Ibu ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3, ini banyak kameranya Bapak Ibu ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama menonton drama BIPA Roro Tarung kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh hadirin dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Selamat siang dan sampai jumpa di acara BIPA.